Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas Red Hat OpenShift Development 1 Introduction to Container with Postman 4.14. Pada video ini saya akan membahas chapter 9.2, yaitu Lab Comprehensive Review. Jadi pada lab ini kita akan disuruh untuk menjalankan kontainer dari public image, kemudian memanage container lifecycle. Jadi langsung saja kita start labnya. Dan seperti ini, kita tekan Ctrl C. Di langkah 1.1 kita disuruh untuk membuat beeper backend dan beeper frontend di Postman Network. Beeper backendnya sudah buat, kita buat beeper frontendnya. Selanjutnya di langkah 2 kita disuruh untuk membuat database container dengan attach volume untuk persistensnya. Kita copy dan kita paste dengan print. Untuk membuat beeper data volume sama, yaitu dengan perintah postman volume create beeper data. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat PostgreSQL container dengan beeperdb sebagai namanya. Kita copy perintahnya, Ctrl C, sini kita paste, send. Di sini setelah itu kita disuruh untuk pindah ke beeper data volume di dalam directory var /lib/pgsql/data container. Environment bisa error ini. Oke. Kembali ke course-nya, post. Oke, ini kita Ctrl C saja, kita ulang. Setelah itu kita tekan enter, tunggu selesai untuk melakukan pull. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya di langkah 3 kita disuruh untuk membuat kontainer untuk beeper API dengan menggunakan custom container file. Oke, di langkah 3.1 kita disuruh untuk pindah ke dalam directory beeper backend. Di langkah 3.2 kita disuruh untuk membuat container file dengan nama yaitu container file ya.
vim container file. Oke. Dan ini kita copy. Paste. Tekan escape, titik 2 wiki. Selanjutnya di langkah 3.3 kita disuruh untuk membuat container image untuk API dan menggunakan beeper API v1. Kita copy perintahnya dengan portman build mint beeper API v1. Tekan enter. Kita tunggu. Oke, sudah sukses. Lanjut ke langkah 3.4. Di sini kita disuruh untuk membuat kontainer dengan spesifikasi untuk beeper API dengan menggunakan tag build. Oke, sini kita copy perintahnya. Paste. Enter. Ya, sudah. Kemudian di langkah 4 kita disuruh untuk membuat kontainer untuk beeper UI dengan menggunakan custom container file di dalam aplikasi di direktori beeper UI. Oke, di langkah 4.1 kita disuruh pindah ke direktori beeper UI dengan perintah cd tekan enter. Kemudian di 4.2 kita disuruh untuk membuat container file dengan mengikuti konten di bawah ini. Kita copy dulu. Dan di sini kita buat container file vim container file. Dan sini kita paste. Selesai. Kemudian escape titik 2 wiki.
Kemudian di langkah 4.3 kita disuruh untuk membuat container image untuk UI dan menggunakan beeper UI colon P1. Ini perintahnya yaitu portman build min t beeper UI colon P1. Oke, kita tunggu untuk run npm install dan npm run build. Ini mungkin butuh waktu yang agak lama. Tunggu selesai untuk melakukan pull. Oke, di sini sudah berhasil successful. Kita lanjut ke langkah 4.4. Di sini kita disuruh untuk membuat kontainer di mesin dengan spesifikasi untuk UI dengan menggunakan tag build. Oke, jadi sini perintahnya yaitu portman run min d min name beeper UI min net beeper front end di min p untuk portnya yaitu 8080 colon 8080 beeper min UI colon P1. Oke, sudah. Selanjutnya di 4.5 kita disuruh untuk mengakses UI dengan menggunakan web browser untuk pindah ke HTTP localhost 8080. Dan kita pindah ke browsernya, paste. Oke, besar dulu. Nah, setelah kita pindah ke browsernya, di sini UI-nya akan menampilkan sebuah list dari user create message ke create a new message dengan mengklik new beep. Di sini kita klik new beep, username Bob. Sini saya akan menggunakan nama Pan. Oke, itu coming soon. Oke. Sini sudah berhasil untuk membuat pesan. Saya di sini wallet. Oke, sini sudah bisa ya, wallet. Dan sudah, kita ke langkah yang terakhir yaitu menutup labnya dengan perintah lab finish. Kita cd dulu.
tunggu. Error image. Oh, ini error karena image-nya masih digunakan ya. Nah, kita finish lagi. Oke, sini semuanya sudah sukses. Jadi ini errornya karena image ini sedang digunakan oleh kontainer ya. Kita lupa untuk menonaktifkan kontainernya terlebih dahulu tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.